Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin abdillah. La hawla wa la quwata illa billah, maba'ad. Hadratal muhtaram yang terhormat, beliau Bapak Dr. Andes Kiai Haji Muhyiddin Mage. Yang saya hormati para jamaah pengajian malam yang berada di ruang sholat utama Masjid Agung Jawa Tengah, para santri Ma'had Tahfidz Al-Quran MAJT Basnas Jawa Tengah, dan saya hormati para pendengar setia Radio Dais dan Radio Gaul serta pemirsa MAJT TV dan TVku dimanapun Anda berada. Kajian pada malam hari ini yaitu kajian fikih kitab Taqriratus Sajidah fil Masail Mufidah. Insyaallah tema yang diusung pada malam hari ini yaitu al-ghuslu atau mandi. Untuk itu apabila nanti para jamaah dan para santri yang ingin bertanya bisa ditanyakan langsung kepada guru kita, beliau Dr. Andes Kiai Haji Muhyiddin Mage. Dan bagi para pendengar serta pemirsa yang ingin bertanya bisa melalui WhatsApp-nya Radio Dais di 0821 336 70.000. Untuk mengawali kajian pada malam hari ini, terlebih dahulu mari kita buka dengan bacaan umul kitab Liridhoillah wali syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya waktu sepenuhnya kami silakan kepada Bapak Dr. Andes Kiai Haji Muhyiddin Mage. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la khawla wa la quwata illa billah. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para mustami'in peserta ngaji kitab Ba'dal Maghrib Masjid Agung Jawa Tengah, baik para jamaah maupun para santri Ma'had Tahfidz, begitu juga para pendengar Radio Dais, Radio Gaul dimanapun berada. Melanjutkan membaca kitab minggu yang lalu, sekarang saya akan baca masih dalam bab ghusl, mandi. Sekarang tepatnya pada mujibatul ghusli. Mujibatul ghusli ada pada halaman 114. Mujibatul ghusli, hal-hal yang mewajibkan mandi. Apa yang menyebabkan wajib mandi itu? Mujibatul ghusli sittatun. Yang mewajibkan mandi itu ada 6 hal. 6 itu wahya qismani, dikelompokkan menjadi 2. 2 kelompok itu apa saja? Pertama, ma yakhtassu bin nisa'i, yang khusus terkait dengan orang wanita. Ma yakhtassu bin nisa'i salasatun, ada 3. Al-khaidu wan nifasu wal wiladatu. Haid, menstruasi, nifas, mengeluarkan darah setelah babaran melahirkan, wal wiladatu, dan waktu wiladah melahirkan. Itu khusus untuk wanita, enggak ada laki-laki yang haid. Yang kedua, ma yashtariku fihi ar-rijalu wan nisa'u. Ini terkait bersama antara laki-laki dan perempuan. Itu juga salah satu, ada 3. Apa itu? Al-jima'u, jima', kumpul suami istri.
wa khurujul maniyyi dan keluar mani, wal mautu dan mati, meninggal. Jima itu sendiri, khurujul mani itu sendiri. Jadi kalau ada orang jima lalu enggak mengeluarkan mani, ya tetap wajib mandi karena jima. Kalau ada orang khurujul mani, keluar mani, ya, meskipun tidak jima, ya wajib mandi. Jadi ini berdiri sendiri. Pahamnya anak-anak remaja yang belum pengalaman, santri-santri ini, kalau jima itu otomatis khurujul mani. Khurujul mani itu berarti jima boten. Khurujul mani itu sebabnya bisa banyak. Bisa karena ikhtilam, mimpi, bisa karena yang lain. Ya, itu nanti belajarnya kalau penyebab khurujul mani itu diperdalam di luar ilmu fikih. Wal mautu mati. Mati menyebabkan orang wajib mandi. Otomatis kewajiban ini dikenakan kepada orang hidup, bukan kepada orang yang mati. Mati ra iso adus to ya. Maka memandikan jenazah itu lalu muncul hukum fardu kifayah. Ini karena memang orang karena mati wajib mandi. Syarhu mujibatil ghusli. Sekarang penjelasan atau keterangan lebih lanjut mengenai hal-hal yang mewajibkan mandi. Kalau haid, nifas, wiladah itu mungkin nggak perlu ada penjelasan khusus. Yang perlu dijelaskan itu ini, ilajul hasyafati fil farji. Tadi disebut jima, jima itu intinya ilajul hasyafah fil farji. Ilaj itu artinya idkhol. Dakhola yadkhulu dukhulan. Adkhola yudkhilu idkholan. Ai idkholul hasyafati, memasukkan hasyafah. Hasyafah itu apa? Ra'sul zakari. Ra'sul zakari. Kepalanya zakar. Kok do ngomong dewe? Wis duwe dewe kok tetap ngomong. Waktu sama al-kamrotu dalam bahasa fikih, ra'sul zakar itu namanya kamroh. Saya kok khawatir ini kalau kamroh itu kemudian diterjemahkan dalam bahasa kita itu kampret. Kan biasa tak marbutoh itu jadinya salamah jadi selamat, ya toh? Rahmah menjadi rahmat. Nah ini kamproh menjadi kampret. Khawatir gitu aja, tapi saya belum meneliti ini. Jadi begini, di sini mendefinisikan, ini nggak usah terlalu merasa saru, nanti nggak paham kalau dianggap saru lalu kemudian diumpet ke. Definisinya jima itu ilajul khasyafati fil farji. Ra'sul zakar. Zakar itu ada 20 cm misalnya. Misalnya, kalau zakarnya kuda kan lebih panjang. Nah itu yang namanya roksun itu kepalanya. Kalau kepalanya sudah masuk, itu artinya sudah jima.
Ini bukan hanya untuk kepentingan soal mandi, tapi juga untuk kepentingan soal lain. Kalau ada orang bukan suami istri, roksu zakarnya kemudian nyelup, itu berarti sudah zina. Kalau sudah zina maka kemudian diberi sanksi hukuman pidana. Jadi orang nggak bisa, aku cuma sidik tok. Terus baru konangan rasido, ya tetap kalau sudah idkhalul khasyafah, ra'sul zakar. Wes, pireng kae Mas. Wadhabitul farji, sekarang yang namanya farji itu apa maksudnya? Ya kullu ma yusamma farjan. Pokoknya apa yang disebut farji, yaitu farji. Sawaun akana kubulan. Padha uga itu kubul, jalan depan, au duburon atau dubur. Min adamiyin. Ya, kubul dubur itu kepunyaan anak Adam au ghairihi atau liyane wong liyane anak Adam. Jadi misalnya hewan. Hati-hati. Hayyin au mayitin. Baik itu farjinya orang yang masih hidup maupun yang sudah mati. Ini soal hukum ya, bisa saja orang karena gila lalu kemudian mensubuhi orang mati. Mensubuhi orang yang sudah mayit, ya itu sama saja namanya idkhalul khasyafah. Mewajibkan untuk mandi. Tuh, penjelasan pertama tentang apa terkait dengan al-jima itu. Penjelasan kedua terkait dengan khurujul maniyi. Metune mani, mani metu. Dari mana keluar? Fal maniyu la yujibu al-ghusla illa idza baroza. Mani belum mewajibkan mandi kecuali kalau sudah betul-betul keluar. Jadi ini lagi-lagi saya nerangkan tapi kamu mesti nggak paham, belum paham. Kalau ada orang mau keluar maninya lalu nggak sido, ini belum baroza berarti. Baroza itu sudah nyata-nyata keluar. Keluar dari apa? Ay kharaja. Keluar infasola ila dhahiril khasyafati, keluar ke di luar khasyafah. Metu. Barangnya ono ngono lho. Telese ono. Jadi kalau misalnya kamu merasa kayak keluar tapi digoleki kok ora ono. Ora ono teles-teles, ora ono kental-kental. Ini mungkin belum baroza. Falau bakia, ini lamuno ya. Falau bakia al-maniyu, kalau mani itu masih fi kosobati zakari, di batang zakar. Batang zakar tadi saya umpamakan kan 20 cm ya toh. Nah, ini masih ada di dalam 20 cm itu belum keluar. Fala yajibu al-ghuslu, tidak wajib mandi. Ya kok nanggung ya wis arep metu kok ora sida. Ya mbuh. Saya sendiri nggak tahu itu. Tanyanya nanti sama guru biologi ya. Sama dokter ya kenal wis. Kok ono sperma kok arep metu kok ora sida. Nah, fikih itu memang yang diukur itu zahirnya. Jadi kalau belum keluar ya
belum wajib mandi. Nah nanti kalau kayak gitu diwajibkan mandi, jadi ayel-ayelan, aku ramet tuh. Bu ayel-ayelan ini karo sopo ya? Sama istrinya mungkin. Ini saya mau baca ngane-nganei ora diwaca kok jangan-jangan penting. Dobitul mani alladzi yujibul ghusla. Dobitu definisinya atau pelanggarannya mani sing menyebabkan adus kuwi wajib niku napa dobitnya? Ayakuna mani syakhsi nafsihi. Itu yang mewajibkan mandi itu kalau maninya itu maninya orang itu. Bukan maninya orang lain yang dimasukkan ke farji lalu kemudian keluar. Apa ya ono klakon ngono ya. Nah ini yang saya arep tak waca. Kok ngane-nganei ora diwaca kayak penting gitu. Karena saya sendiri soal ini kan pengalamannya cuma saya nggak tahu. Tak padake karo sampean mbok padha mbok ora wallahu a'lam. Kan nggak pernah di studi banding ya. Fala yajibu al-ghuslu idza kharaja minhu maniyu ghairihi. Tidak wajib mandi kalau yang keluar dari hasafah itu maniyu ghairihi, manine wong liya. Ini saya membayangkan jadi keluar mani orang laki-laki masuk ke dalam vagina. Lalu kemudian keluar dari vagina, itu kan bukan maninya sendiri berarti. Maninya orang lain, maninya bojone. Terus nanti sampean coba ini dia ngenangan, nanti kalau sudah punya istri, ingat pelajaran tentang dobitul mani. Nggih? Nggih mboten? Ayakuna al-khariju minhu awwala marrah. Yang keluar itu maninya itu mani awwala marrah. Ya, mani sing metu awal kui. Jadi kalau ada orang melakukan eksperimen, mani udah keluar, diambil lagi, masukkan lagi ke vagina, terus dipejet lagi perutnya keluar. Nah ini yang kedua ini, enggak. Yang pertama itu. Walakin yang kudu al-wudu, tetapi kalau ada yang keluar dari farji, maka kemudian wajib wudune batal. Dalam penelitian fikih, hal yang serupa itu ada 3. Serupa tapi itu beda, tidak sama. Yaitu al-maniyu, wal-madhi, wal-madhiyu, wal-wadiyu. Mani, madhi, wadi. Nah ini juga silakan sampai melakukan penelitian sendiri. Karena beda, keluar mani wajib mandi, keluar yang 2, madi dan wadi tidak wajib mandi. Ini persoalannya di situ, maka kemudian fikih mengurai soal itu. Al-maniyu ma'un abyadu. Mani itu adalah cairan yang putih. Yatadaffaku hala khurujihi. Yatadaffaku yang Iya, jal, maknanya apa ya? Yatadaffaku itu. Muncrat, mancur. Kalau mancur itu air mancur, muncrat karena sedikit muncrat. Yatadaffaku hala khurujihi, keluarnya itu muncrat. Ini mani. Wa yakhruju bisyahwatin. Dia keluar karena dorongan syahwat.
Sampeyan aja takok syahwat mengko. Wa yaqubu khurujahu futurun. Mengiringi keluarnya mani itu kemudian ada futurun. Lemes, mak kelemprek. Nah, ki mani. Al-madhyu ma'un abyadu raqiqun lazijun. Sedangkan madhi adalah air cair, cairan yang putih, bening. Ini bening ini bedanya ini. Lazijun lengket. Kayak lim tapi bening, lim kertas itu loh. Yakhruju inda saurani syahwati, dia keluar bukan karena syahwat tapi sedang meningkat gitu lah, lagi Soroneki lagi bergejolak. Bila syahwatin kamilatin tapi belum terjadi orgasme, syahwat kamilah belum. Nah, jadi kalau ini kira-kira orang kalau akan melakukan hubungan suami istri, tegang, itu lalu kemudian ada yang keluar sedikit, bukan mani, itu namanya madhi. Sedangkan wadi, ma'un abyadu, sakhinun, cairan putih yang agak kasar, sakhinun, jadi roto kadirun, keruh. Yakhruju ba'dal bauli, biasanya keluar sesudah baul, sudah kencing, terus kemudian ada yang keluar yang kental, itu wadi. Au indah hamli syai'in thaqilin, atau keluarnya itu ketika mengangkat sesuatu yang berat. Nah, ini berarti kira-kira olahragawan angkat berat itu sering keluar wadinya ini, jangan-jangan. Nah, Vespi al-hukmu indah khuruji ahadihima. Kalau sudah keluar hukumnya gimana? Al-maniyu yujibul ghusla. Kalau mani itu wajib mandi. Wala yang kudu al-wudu wa huwa tahirun. Tapi tidak membatalkan wudu. Al-madhi wal wadiyu hukmuhuma kal baul. Hukumnya sama seperti yang keluar yang lain, yaitu baul. Wa yang kudoni al-wudu, maka membatalkan wudu. Wa huma najisani. Nah, kalau mani itu tidak najis. Kalau wadi itu najis. Alamatul mani, ngalamate mani yajibu al-ghuslu, yang wajib mandi idza wujidat ihda hadhil alamati, yaitu kalau nanti bisa dilihat ada 3 indikator. Wala yusyaratu kulluha, tidak harus seluruhnya ada yang 3 itu. Wal mar'atu mislur rajuli, wanita juga sama dengan laki-laki fi dzalika. Apa tanda-tandanya itu mani? At-talazzuzu bi khurujihi. At-talazzuzu bi khurujihi. At-talazzuz itu rasanya enak, bi khurujihi karena keluarnya. Enaknya seberapa? Nah, itu nanti. Ayakhruju bi syahwatin artinya keluar berdasarkan tekanan syahwat. Yang kedua, indikatornya at-tadaffuku muncrat, ayakhruju ala dufu'atin. Ar-raihatu bau idza kana rotban, kalau
masih basah itu baunya karaihatil ajin. Baunya kaya adonan gitu katanya. Adonan ki mau bune kaya apa toh? Awit tol'i atau baunya kayak mayang korma. Wa idza kana jafan, tapi kalau sudah kering, karaihati bayadil bid. Ya, baunya itu seperti putih telur. Falaisa min alamatil mani, ngalamate mani itu kaunuhu abyaton, tidak mesti putih, au yaqubu khurujahu futur, atau mengakibatkan lemas, walakin hadza ala sabilil ghalibi, tetapi ini ghalibnya, umumnya. Sampun nonton pertanyaan? Nggih, pertanyaan itu penting ini ya, artinya itu mereka betul-betul membutuhkan, betul-betul mendengarkan. Monggo Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Yai, nama saya hamba Allah. Pertanyaannya, saat sholat keluar madhi, apakah sholatnya batal atau tidak? Terima kasih. Sholat kemudian keluar madhi. Ini tadi baru saja saya baca hukmuhuma kal bauli. Hukumnya itu seperti pipis. Wayang kudonil wudu, wudune batal. Nek wudune batal, sholatnya pripun? Wahuwa najis, wahuma najisani, najis. Cuma beda kalau nanti itu keluarnya itu bersifat beser. Beser tahu beser? Jadi meta-metu ngono loh. Kalau beser itu biasanya kencing. Salasil baul itu kencing. Tapi ini saya tidak tahu karena saya tidak ahli biologi, tidak ahli kedokteran. Jangan-jangan ada orang yang besernya itu madi atau wadi. Nah, tapi jawaban yang utama bahwa hukumnya itu sama seperti baul. Itu membatalkan wudu dan madi dan wadi itu najis. Jadi kalau keluar lalu kemudian membasahi atau menetesi ke celana dalam, berarti celana dalamnya bernajis. Nah, sholat dengan pakaian bernajis itu tidak sah. Wonten malih? Santri wonten tanglet maunya tanya, tapi nggak enak ya. Nanti konangan nek urung pengalaman. Loh, urung pengalaman itu berarti masih generik, asli nganggo sod asline iki. Fasih. Mas'alatun idza syakka hal al-khariju maniyun au madhyun fama al-hukmu. Ada pertanyaan kritis. Kalau ada orang ragu, idza syakka hal al-khariju sing metu kuwi maniyun am madhyun. Mani apa madhi. Piye hukume? Ya takhayyaru, milih, silahkan milih. Kowe arep nganggep mani apa arep nganggep madi. Fa insya'a jalahu maniyan, nek karep yo anggap saja itu mani, tapi fa yajibu alaihil ghuslu. Lalu jadi wajib mandi. Wa insya'a jalahu madyan, kalau kamu cenderung mau menganggap itu madi, fayantaqidu wuduhu, batal wudune, wa yajibu ghuslu ma asobahu minhu,
dan wajib mencuci yang kena madi itu. Nek mani enggak harus dicuci. Soal Anda itu tidak tegel, risi, nah, soal lain, tapi mani itu tidak atau belum mewajibkan dicuci. Karena mani itu tidak najis. Saya pernah ditanya, tapi jawabannya saya apa itu guyon. Kenapa Pak mani itu enggak najis? Nah, kalau mani najis, kamu najis dong. Kamu kan berasal dari mani. Wal afdol, tapi ingkang afdol, ingkang langkung utami, ayajma'a bainahuma, ya wis dianggap itu dua-duanya. Ya mani ya mati, ya fayagtasilu wa yagsilu ma asaba minhu. Maka harus mandi dan harus mencuci yang terkena oleh madi itu tadi. Jam pinten niki nggih. Pembahasan berikutnya rada panjang. Oh, masih ada 6 menit. Furudul ghusli. Sekarang fardunya ghusl, mandi. Mandi itu terdiri dari berapa unsur pokok. Sitik tok isnani, fardunya mandi itu hanya ada 2. Al-awalu aniyatu, yang pertama niat. Ini kalau guslunnya guslun wajibun atau masnunun, sunnah. Karena ada mandi yang litabarrudi, tanpa niat itu. Tanadzufi, untuk seger-seger, untuk bersih-bersih, tanpa ada niat. Tapi kalau ghusl yang wajib atau yang sunnah, maka itu harus ada niat. Niat. Waktuha awalal ghusli, waktunya kapan niat mandi itu? Ya pada saat pertama kali melakukan mandi itu. Li'annal badana, karena sesungguhnya badan fil ghusli dalam hal mandi itu kal udwi al wahidi, itu dianggap satu anggota. Beda dengan wudhu, anggota wudhu itu mulai dari telapak tangan, wajah, kedua lengan, kaki, itu anggotanya banyak. Tapi kalau mandi, meskipun yang dibasahi itu lebih banyak, tapi anggotanya ya hanya satu, badan itu seluruhnya. Mas'alatun, pertanyaan, idza ijtama alaihi ghuslani, kalau orang berhadapan dengan 2 macam mandi. Wajibani, yang wajib semua. Fa'aksaru, atau lebih banyak dari 2. Kal jima'i wa khurujil maniyyi, yo khurujul mani ya jima. Fahal takfi anhumaniyatun wahidatun, apakah cukup dengan satu niat? Naam takfi niyatun wahidatun lahuma, cukup dengan satu niat. Wa mislu fi ghusli sunnati, begitu juga dalam mandi yang sunnah. Mandi sunnah itu kemarin sudah dicontohkan kayak mandi Jumatan. Mas'alatun saniyatun, masalah yang kedua, idzat sama ghuslu fardin wa ghuslu sunnatin. Kalau berkumpul ada 2 ghuslun, yaitu wajib mandi dan sunnah mandi. Mandi wajib dan mandi sunnah. Wal takfi
niyatu ahadihima, apakah cukup dengan niat salah satunya? Jawabnya la takfi. Tidak cukup. Nah, kalau kedua-duanya wajib, kalau kedua-duanya mandi wajib, boleh satu niat. Tapi kalau yang satu wajib, yang satu sunnah, malah fala budda ayyan wiyahuma. Harus diniatan dengan kedua-duanya. Ya niat mandi jinabah, ya niat mandi Jum'ah misalnya. Kaifiyatun niyah fi ghuslil fardhi, cara niat dalam mandi wajib. Yanwi biqalbihi, niat di dalam hatinya, wa yusannu ayal tafidho, tapi disunahkan untuk mengucapkan talaful. Fayaqulu nawaitu raf'al janabati, nawaitu raf'al janabah. Au nawaitu raf'al hadasil akbar, nawaitu raf'al hadasil akbar. Au nawaitu fardhol ghusli, atau nawaitu fardhol ghusli. Au nawaitu toharota lissolati, monggo tinggal pilih aja. Tapi itu mengucapkan itu sunnah. Yang harus, yang wajib itu yanwi biqalbihi. Asani ta'mimul badani bil ma'i, yang kedua fardunya ghusl, yang kedua adalah meratakan badan bil ma'i dengan air. Badan diratai dengan air, dibasahi maksudnya. Basah tok itu sudah cukup. Asal tidak ada najis, tidak ada kotoran. Jadi bebas dari kotoran, bebas dari najis, kemudian Anda mandi, cukup hanya digubyur dari umbun-umbun sampai ujung kaki. Tapi fayata'ahadul al-mawadi allati yuhsha adamu wusulil ma'i ilaiha. Perhatikan al-mawadi'a, ya, posisi-posisi allati yuhsha yang dikhawatirkan adamu wusulil ma'i, air tidak bisa sampai. Tidak bisa sampai kenapa? Kal ibpa ini seperti ketiak. Ketiak itu kan biasanya tertutup. Kalau digebyur, ya bagaimana caranya ini diperhatikan. Nah, dibuka gitu loh, buka biur, buka biur. Wa ma'ati fil batni, begitu juga lipatan perut. Kalau ada orang perutnya besar, lalu ada lipatan-lipatannya, itu kalau gebyurnya sembarangan aja itu enggak sampai. Wal udhuna ini begitu juga dua telinga, wama bainal fakhidha ini begitu juga di antara dua paha. Nah, selakangan-selakangan. Wama bainal ilyata ini begitu juga di antara pantat. Yo, wis pokoknya anulah lekuan-lekuan yang biasanya kecepit-kecepit itu harus air harus kena. Sudah. Makatan insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita membaca Al-Awsal Al-Masnunah, ya, mandi-mandi yang disunahkan, atau kalau itu dianggap cukup nanti kita masuk pada babun najasati, bab najis. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kajian pada malam hari ini sudah selesai. Mudah-mudahan kajian pada malam hari ini mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala dan berkah manfaat untuk kita semua. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.